Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Bagaimana keadaan kalian? Apakah sehat-sehat saja? Untuk memastikan eh, eh, kalian bisa belajar dengan baik, saya pastikan dulu siapa-siapa kehadiran kalian di sini. Yang pertama, saudara saudara Sadik Dwi Setiawan, saudara Trimarsa Sibuan, saudara Andi Herul, saudara Abdul Kadir. Abdul Kadir izin ya. Baik, saudara Muhammad Taufil Kalik, apakah ada? Baik ya. Untuk memulai pembelajaran ini, kakak ingin memulainya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi amin. Baik, kakak ingin tanya. Maaf ya, kakak lupa memperkenalkan diri. Nama lengkap kakak M. Idhar Ulil Absar. Biasa dipanggil Idar, bisa dipanggil Ulil. Namun jika kalian berkenan, panggil saya Kak Idar. Kenapa kakak? Karena mungkin saya lebih muda daripada kakak-kakak kalian, walaupun mukanya muka tua. Baik adik-adik, kita akan belajar tentang teks anekdot. Apakah kalian tahu apakah itu anekdot? Ada yang tahu? Jika tidak ada, kakak akan mempresentasikan atau mengajarkan apa itu teks anekdot, apa maksud dari teks anekdot, dan apa saja yang bisa memberikan contoh dari teks anekdot. Baik, untuk membuat kalian menyimak, silakan taruh handphonenya dulu di tas atau di meja, atau bisa di meja saya jika kalian mau menjumbangkan, agar kalian bisa belajar dengan sangat-sangat baik dan sangat-sangat nyaman. Dimulai dari pengertian teks anekdot. Teks anekdot merupakan teks yang berbentuk cerita. Di dalamnya mengandung humor dan kritikan. Karena berisi kritik, anekdot seringkali bersumber dari kisah-kisah faktual dengan tokoh nyata yang terkenal. Teks anekdot tidak semata-mata menyediakan hal yang lucu ataupun humoris, akan tetapi terdapat pula tujuan lain di balik cerita lucunya itu, yakni berupa pesan yang diharapkan bisa memberikan pelajaran pada khayalak ramai. Jadi maksud dari teks anekdot ini ialah ia memberikan cerita humoris, cerita lucu, lawak, namun memiliki tidak berkesan menyakitkan atau menyinggung, atau mengkritik, namun tidak semata-mata langsung menyebutkan siapa yang ia kritik. Menurut Kemendikbud menyatakan bahwa teks anekdot adalah teks cerita yang singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritikan melalui sindiran lucu mengenai satu hal kejadian yang menyangkut terhadap orang banyak atau perilaku tokoh publik lainnya. Teks anekdot juga lebih menyenangkan dipelajari bagi siswa karena yang bersifat humor atau bersifat lucu. Anekdot diartikan sebagai cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang-orang penting atau terkenal yang berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Sementara itu, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot selalu dikaitkan dengan tanggapan terhadap fenomena sosial. Sebuah anekdot merupakan sarana penyampaian pesan dan kritik terhadap fenomena sosial yang melalui kemasan cerita lucu namun syarat makna.
namun sangat bermakna. Maksud dari pernyataan tersebut, kakak beri contoh seperti kasus polisi yang menembak anak buahnya dikarenakan dituduh telah melecehkan istrinya, padahal dia sendiri sudah tahu bahwa itu tidak salah, namun ia tetap menembaknya. Apakah itu disebut keadilan, adik-adik? Nah, senada dengan pendapat para ahli di atas, Kemenbug dalam Okta Risa dan kawan-kawan, teks anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Seperti yang contohnya tadi ya. Anekdot merupakan bagian dari wacana. Pemahaman pembaca mengenai pemakaian bahasa dapat menjadi kritik, singgung, dan dalam analisis wacana. Dalam pandangan kritis, individu tidak dianggap sebagai subjek netral yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pemikirannya. Nah, maksud dari ini ialah teks anekdot memiliki makna yang luas, dikarenakan ia tidak langsung menyinggung atau mengkritik apa yang ia maksud. Bisa jadi ia bermaksud lain, namun pemikiran orang tersebut, apalagi kan pemikiran kita semua, apalagi saya kakak yang berada di depan sama adik-adik yang di sini, itu berbeda-beda. Yang kedua adalah jenis teks cerita anekdot. Menurut penuturan dari Luxemburg dan kawan-kawan, ia mengemukakan jika teks anekdot memiliki beberapa jenis seperti di bawah ini. Artikel anekdot. Jenis satu ini dapat terbentuk dalam format naratif yang dimana di dalam ceritanya mempunyai kejelasan tokoh, alur peristiwa dan juga latar. Yang kedua ialah cerpen anekdot. Jenis teks humor salah satu ini berwujud cerpen yang pada umumnya hanya mengisahkan suatu hal yang lugas sehingga cerita tersebut berbeda-beda. Jenis satu ini juga bertujuan untuk membuat pembaca agar lebih mudah untuk memahami lelucon serta sindiran yang terkandung di dalam teks tersebut. Seperti sindiran siapa yang ke sekolah belum mandi. Itu adalah salah satu contoh dari cerpen anekdot. Siapa tahu ada yang belum mandi. Teks dialog anekdot. Teks dialog merupakan sarana primer dari teks humor, sebab teks dialog adalah situasi bahasa utama guna menyampaikan lelucon, sehingga teks dialog anekdot akan sangat memungkinkan untuk diciptakan. Seperti engkau bercakap-cakap ketika adik-adik berbicara kepada satu sama lain, terutamanya laki-laki, apalagi yang belum mandi yang tadi saya bilang, belum pergi gosok gigi, pergi ke sekolah. Bagaimana itu? Terlambat kau bangun, begadang kau main Mobile Legends. Yang pertama jenis itulah itu tadi jenis teks cerita anekdot ya adik-adik. Yang pertama jenis teks anekdot berdasarkan sifat peristiwanya. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu anekdot non-fiksi dan anekdot fiksi. Anekdot non-fiksi adalah anekdot yang menceritakan kejadian atau peristiwa sebenarnya dengan tokoh dan latar belakang sebenarnya. Sangat sulit membuktikan bahwa sebuah anekdot berasal dari kisah nyata atau tidak. Namun kesulitan itu tidak berarti bahwa anekdot non-fiksi tidak ada. Pengalaman lucu dalam kehidupan sehari-hari dapat diceritakan kembali sesuai kenyataan yang sebenarnya. Seperti maling kundang yang dikutuk menjadi batu. Itu antara fiksi dan non-fiksi. Jadi siapapun yang mau ikut maling kundang, silakan. Jalur prestasi dibuka. Anekdot fiksi merupakan anekdot yang menceritakan kisah fiksi atau khayal. Anekdot ini menggunakan tokoh, tekaan atau latar rekaan
seperti yang kita lakukan saat ini, itu fiksi, artinya yang terjadi lah di dunia nyata ini. Maaf. Nah, yang kedua, jenis-jenis anekdot berdasarkan penokohan atau berdasarkan tokoh. Jenis teks anekdot berdasarkan tokoh dibagi menjadi 3 jenis, yaitu anekdot tokoh terkenal, anekdot sufi, dan anekdot binatang. Anekdot tokoh terkenal non fiksi bersumber dari kisah-kisah nyata yang dilakoni oleh tokoh-tokoh ya, bukan astagfirullah, tokoh-tokoh populer. Anekdot ini sering diceritakan sendiri oleh tokoh bersangkutan ataupun orang lain yang mengetahui kejadian yang sebenarnya. Anekdot tokoh terkenal fiksi menceritakan tokoh-tokoh terkenal yang hanya merupakan rekaan pengarang. Tokoh-tokoh tersebut diambil dari tokoh film, dongeng, maupun tokoh novel. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya seperti Maling Kundang, yang siapa tahu ada yang mengikut, maka kakak membuka jalur prestasi untuk menuju ke neraka. Yang kedua adalah anekdot sufi. Anekdot yang menceritakan kisah-kisah sufi atau pemuka agama. Anekdot ini menceritakan pengalaman-pengalaman sehari-hari seorang sufi yang menjadi tokoh dalam teks anekdot bersifat fiksi atau non fiksi. Misalnya seperti kisah Rasulullah bersama Sayyidina Ali, ketika memakan 3 biji kurma. Di situ Rasulullah memakan, kalau tidak salah saya mendengar dari guru saya, guru kakak, Rasulullah memakan tiga biji kurma, dan Ali juga memakan 3, dan tiba-tiba selesai Rasulullah memakannya, ia memberikannya kepada Ali dan mengatakan bahwa Ali akan gemuk karena memakan banyak sekali kurma, dan semuanya pun tertawa, dan Ali pun membalas, Rasulullah sangat kelaparan karena sampai-sampai memakan biji-biji kurma tersebut, dan Rasulullah pun tertawa sampai gigi gerahnya kelihatan. Itu saya dengar dari kisah yang diceritakan oleh guru saya. Anekdot binatang. Anekdot yang menggunakan tokoh binatang. Anekdot ini mengumpamakan binatang layaknya seperti manusia. Anekdot ini sering digunakan untuk menceritakan nilai-nilai kehidupan, namun juga bisa untuk mengkritik. Ya, seperti kamu bilang, terima kasih monyet, kaulah kawan baik aku. Ya, itu termasuknya adik-adik ya. Jenis-jenis anekdot berdasarkan tujuan. Jenis anekdot berdasarkan tujuan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu anekdot kritik, anekdot nasihat, dan anekdot hiburan. Pertama yaitu anekdot kritik. Anekdot jenis ini bertujuan untuk mengkritik. Kritik digunakan untuk mengkritik pemerintah, kritik juga digunakan bertujuan kepada siapapun. Seperti yang tadi, yang ku kritik siapa yang belum mandi, itu juga kritik ya, karena bau. Tapi tidak dibilang secara langsung, hanya ditanya. Anekdot nasihat. Anekdot nasihat bertujuan untuk menasihati. Dalam anekdot ini terkandung nilai-nilai kehidupan. Anekdot ini seperti yang saya bilang tadi, mandilah, mandi itu baik bagi kesehatan. Anekdot hiburan. Anekdot hiburan bertujuan untuk menghibur pembaca atau orang lain. Anekdot ini keakraban antara pembicara dan pendengar atau penulis dan pembaca. Jenis teks anekdot ini adalah lisan dan teks, seperti yang saya bicarakan, dan jika lisan seperti buku-buku yang adik-adik baca. Jika itu ada terkandung humoris, itu juga termasuk bagi kakak, itu juga termasuk teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot yaitu mampu menghibur dan membuat tertawa. Selanjutnya memiliki sifat mengkritik, memiliki sifat menyindir, bisa mengenai orang penting. Yang kelima memiliki tujuan, memiliki tujuan tertentu. Yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Yang ketujuh, menceritakan tentang karakter hewan dan
manusia sering berhubungan secara umum dan realitas. Yang terakhir yaitu masih ada yang ke selanjutnya itu unsur-unsur teks anekdot, yaitu pertama yaitu tokoh, yang kedua alur, yang ketiga latar. Menurut Sarwono menyatakan bahwa unsur-unsur pembangun teks anekdot yaitu tema cerita, tokoh, latar, sudut pandang, gaya bahasa dan nada. Gaya bahasa dan nada itu perlu karena biasa itu akan membuat cerita itu semakin menarik ketika engkau membawanya dengan nada-nada tertentu. Jadi mengertilah adik-adik. Struktur teks anekdot yaitu yang pertama abstrak. Bagian pertama anekdot adalah abstrak. Bagian ini terdapat di bagian awal paragraf. Yang kedua orientasi. Bagian kedua ini orientasi berbeda dengan abstrak yang memberikan penggambaran awal. Orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Yang ketiga kritis. Bagian ketiga adalah setelah membaca mengetahui awal cerita dari teks anekdot, kritis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan. Yang keempat reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Yang terakhir yaitu adalah koda. Maksudnya ini adalah koda, bagian terakhir dari anekdot yaitu koda. Keseluruhan cerita sudah tersampaikan. Koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus memberi pesan dari penutup cerita teks anekdot. Baik adik-adik, itu mungkin bisa adik-adik pahami. Jika tidak, silakan bertanya kepada kakak ya, bukan bapak. Saya masih muda, bahkan lebih muda daripada kakak kalian. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk mengkukuhkan atau memperkuat daya ingat dari apa yang telah kalian baca ini. Jika tidak ada, mungkin sudah waktunya kakak maaf, mungkin sudah waktunya kakak pamit undur diri. Sebelum kakak pamit undur diri, ada oleh-oleh dari kakak, yaitu 5 latihan soal atau pekerjaan rumah yang akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Boleh dicatat ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks cerita anekdot? Kakak ulangi, apa yang dimaksud dengan teks cerita anekdot? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis teks anekdot berdasarkan tujuan. Kakak ulangi, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis teks anekdot berdasarkan tujuan. Yang ketiga, sebutkan unsur-unsur teks anekdot. Saya ulangi, sebutkan unsur-unsur teks anekdot. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan struktur teks anekdot. Saya ulangi kembali, sebutkan dan jelaskan struktur teks anekdot. Yang terakhir, buatlah contoh dari teks anekdot. Yang terakhir, buatlah contoh dari teks anekdot. Baik, itu mungkin sekian dari kakak. Jika ada salah kata, kakak mohon maaf, kakak juga manusia. Kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan itu keluar dari saya sendiri. Jika memang adik-adik berkenan, saya sampaikan salam kakak kepada kedua orang tua kalian, kepada keluarga, dan jangan lupa belajar. Memang belajar itu sangat membosankan, namun itulah yang akan kalian kenang. Kakak akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
saya tutup atau ada yang masih lanjut? Jika tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Salam pendidikan pembebasan.